Halo semuanya. Hari ini kita bakal bahas ulang konsep yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ada di mana-mana dalam hidup kita. Yup, kita akan ngobrolin soal pecahan. Sebenarnya, inti dari pecahan itu sederhana banget loh. Semuanya berawal dari satu kegiatan yang kita semua pasti tahu, berbagi. Coba bayangin mau itu pizza, kue, atau apapun, pas kita berbagi, kita akan mengambil sesuatu yang utuh, terus kita potong-potong jadi bagian yang lebih kecil. Nah, dari situlah konsep pecahan dimulai. Yap, tindakan sederhana membagi sesuatu yang utuh inilah yang jadi fondasi dari semua pecahan. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu aturan emas, satu aturan yang paling penting dan nggak bisa ditawar-tawar. Jadi begini, sebuah pecahan itu baru bisa disebut pecahan kalau bagian-bagiannya punya ukuran yang sama persis. Kalau ukurannya beda-beda, ya itu bukan pecahan namanya. Sesimpel itu. Nah, gambar ini contoh yang pas banget. Lihat donat yang di sebelah kiri. Dipotong jadi dua bagian yang sama besar kan? Nah, masing-masing bagian itu baru boleh kita sebut setengah. Kalau yang di kanan, karena potongannya nggak sama, kita nggak bisa bilang itu setengah. Oke, sekarang kita udah tahu aturan mainnya. Yuk kita kenalan sama beberapa pecahan yang paling sering kita jumpai. Kita mulai dari yang paling umum, setengah, atau ditulisnya 1/2. Artinya, ya satu bagian dari keseluruhan benda yang udah dibagi jadi dua bagian sama besar. Kayak roti ini, ada dua potong yang ukurannya sama. Kalau kita ambil satu potong, berarti kita mengambil setengah dari total roti itu. Lanjut, sekarang 1/3 atau 1/3. Logikanya sama persis. Ini berarti satu bagian dari sesuatu yang utuh yang dibagi jadi 3 bagian sama rata. Contohnya puding ini nih, yang dipotong jadi 3 bagian sempurna. Nah, setiap potongnya itu, ya, 1/3 dari seluruh puding. Kayaknya Anda udah mulai ngerti polanya kan? Yang terakhir untuk sekarang, 1/4 atau 1/4. Satu bagian dari keseluruhan yang dibagi jadi 4 bagian sama besar. Contoh klasiknya, ya, pizza lagi. Kalau pizza dipotong jadi 4 bagian yang sama rata, setiap potongnya itu kita sebut 1/4. Gampang kan? Nah, disinilah konsep pecahan jadi makin menarik. Ternyata ide tentang keseluruhan itu nggak kaku-kaku amat. Pertanyaannya sekarang, apa pecahan itu cuma berlaku buat benda yang bisa diiris-iris aja? Tentu aja enggak, justru disinilah pecahan nunjukin kekuatannya yang sebenarnya. Soalnya, keseluruhan itu nggak harus berarti satu benda utuh. Keseluruhan juga bisa berarti satu kelompok atau kumpulan benda. Misalnya sekumpulan pensil, kayak yang kita lihat ini. Logikanya tetap sama. Kalau kita anggap 12 pensil ini adalah satu keseluruhan, maka setengah dari kelompok ini ya 6 pensil. Sepertiganya berarti 4 pensil, dan seperempatnya adalah 3 pensil. Ini bisa kita terapkan kemana aja. Coba bayangin, ada 4 anak lagi main petak umpet. Satu anak yang jadi jaga, itu berarti dia adalah 1/4 dari seluruh kelompok bermain. Oke, jadi setelah ngobrol panjang lebar, apa sih intinya? Gampang kok. Pertama, pecahan itu cuma cara kita ngomongin bagian dari sesuatu yang utuh. Kedua, dan ini yang paling penting, bagiannya itu harus sama besar. Dan terakhir, yang utuh itu bisa satu benda, kayak pizza, atau bisa juga sekumpulan benda, kayak pensil tadi. Pokoknya, kalau Anda cuma mau ingat satu hal dari obrolan kita hari ini, ingat ini aja, pecahan itu semuanya tentang bagian-bagian yang sama. Titik. Nah, sekarang tantangan buat Anda. Coba deh perhatiin sekitar Anda hari ini. Berapa banyak pecahan yang bisa Anda temukan? Mungkin di resep masakan, pas lihat diskon di toko, atau bahkan pas lihat jam. Anda bakal kaget betapa dunia kita ini sebenarnya penuh dengan pecahan.